Ista'idu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kita berdoa bareng-bareng ya kita Ibu. Sikap berdoa, tangan di atas, diangkat. Tangan di atas, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mari kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi baru, pembahasan terbaru, kita ada beberapa pengumuman dulu Bapak Ibu ya. Insyaallah kan bulan Mei, Juni, sekitar 2 bulanan lagi kita akan menghadapi UKL, berarti 1,5 bulan lagi. Di bulan Juni, pekan kedua seperti biasa akan ada parenting, dan itu terbuka untuk umum Bapak Ibu ya. Tidak hanya untuk wali santri. Kita insya Allah kalau tidak berhalangan sama Ustadz Sona, jadi sesekali kita juga mengundang dari luar, maka manfaatkan dulu kita ya, manfaatkan ilmu-ilmu barunya. Kemudian seperti biasa ada yang tasmi untuk hari Sabtunya. Yang mau tasmi tinggal ngisi formnya, dan teteh-teteh juga bisa hadir menyaksikan gitu. Siapapun itu hadir. Kemudian nanti seperti biasa tradisi kita akan ada pekan ukhuwah, menguatkan ukhuwah kita. Kan biasanya nih kita teh ya, jangan sampai ada bahasa nauzubillahi min dzalik, terkotak-kotakan gara-gara holakoh, terkotak-kotakan gara-gara holakoh, terkotak-kotakan gara-gara beda angkatan, beda usia. Maka manfaatkan di waktu-waktu tersebut. Seperti di pekan ukhuwah, adanya 6 bulan sekali kata Ibu. Asa cikana ya Ibu ya? Betul tidak? Kemarin yang juara 2 itu siapa ya? Juara 1. Yang sebelumnya juara 2 jadi juara 1. Nah, tinggal 1,5 bulan lagi. Yang juara 1 itu siapa? Kemarin Teh Aisyah. Teh Aisyah juara 1 sama Bu Haji Elis ya? Ya, juara 1 rombongan Bu Haji Elis. Oh, Masya Allah. Jadi piara bergilirnya nanti digilirkan kembali. Itu akan ada cerdas cermat ya, sudah kita pelajari aja, nggak yang hebat, nggak yang susah-susah kata Ibu. Dan insya Allah nanti kita akan adain di Kamojang, di Rindu Alam Camp ya, Rindu Alam Monteng. Tapi sana di Tanjakan katanya nanti ada tempatnya. Besarannya insya Allah sekitar 75 atau 85, kemarin kita sudah menghitung. Nah, silahkan dikelola, di bendaharanya masing-masing diharapkan untuk hadir, diwajibkan untuk hadir semuanya tahun kali. Nanti dikelola sama bendaharanya. Sesudah itu bendaharanya nanti dikoordinasikan sama Ibu Susan. Bade nabung dari sekarang 5.000, entah itu 2.000. Yuk kita luangkan waktu, tidak hanya mempererat ukhuwah ya, karena kalau biasa pas lagi momen seperti itu teh kita teh jadi lebih erat gitu satu sama lain. Tidak ada oh ini mah kelas tahfiz, isin pada kelas tahfiz, oh itu mah pada kelas BTQ. Tidak. Kita semua di sini satu keluarga, satu tubuh begitu. Jadi nanti dikelola sama KM-nya masing-masing, atau bendaharanya masing-masing ya. Mana bendahara di BTQ siapa Ibu? Biasanya di BTQ? Teh Putri.
Yang ditahsin ada siapa? Nah, Masya Allah ya. Benar KM tetap tiap holakoh ya. Nanti di tahfiz ada siapa? Ada Teh Alfi gitu. Tong hariwang kayak angkatna kana naon? Karena mobil teh, maka itu buat ongkosnya. Di sini berangkatnya bareng. Boleh bawa anak nggak? Boleh. Anu tiasa dilahun, ya. Anaknya nu tiasa dilahun dan tiasa dikondusifkan. Kalau anaknya segede ibu kene ya, berarti kursinya jadi nambah. Boleh misalnya anak kecil. Nah itu anaknya. Nah itu mah boleh tapi dilahun. Usahain jangan hari Ahad. TW ikut. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan cerah, insya Allah. Semua harus ikut. TWN, ayo setahun sekali mah. Akan ada hadiah. Dan insya Allah hadiahnya lebih menarik, lebih bermanfaat. Ada minyak, ada deterjen, karitunya bu ya. Ibu-ibu kalau lihat hadiah mah, apa itu malu? Jangan. Penting saya butuh. Hai. Dipersiapkan juga berarti kalau udah mau mendekati pekan ukhuwah ada ujian. Nah di SIK ini nanti akan dimurajaah kembali pas waktu ujian. Kita murajaah terlebih dahulu. Di pekan kemarin kita masih membahas tentang khutbah wada. Masih ingat apa isi khutbah wadanya? Apa isi pidato atau khutbah dari Rasulullah ketika di Padang Arafah? Ayo, masih ingat? Dibuka-buka lagi. Apa isinya? Cung, bacakan saja. Cincung, Bu Haji Dede. Ayo. Sok disebutkan khutbahnya tentang apa saja. Yang dihapuskan, ini ada yang dihapuskan. Tidak boleh saling membunuh. Menghapuskan hal-hal yang menjadi. Iya, diantaranya pernikahan jahiliyah. Pakaian jahiliyah, riba jahiliyah. Enggak ada riba mah riba we. Riba syariah. Kalau ada riba jahiliyah berarti ada riba syariah, tidak riba we. Dalam masalah perempuan. Nah, mumpung ada laki-laki ya. Bertakwalah dalam masalah perempuan. Terus berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Terus tidak ada umat setelah umat Nabi Muhammad. Lanjut. Sudah? Ada masih ada yang tertinggal. Kita murajaah. Di lembah sekitar 124.000 orang berkumpul itu, beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan khutbah agungnya. Yang pertama, kata Rasulullah, "Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku ini, karena sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini." Jadi kan kalau kayak gitu kan mah langsung lihat semuanya. Di tempat wukuf ini selama-lamanya. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian haram dilanggar haknya sebagaimana haramnya perbuatan maksiat di hari ini. Hari apa ini cenah kata Rasulullah? Hari nahar. Hari nahar atau hari penyembelihan kurban atau hari wukuf.
Kemudian di 10 Zulhijjah ya, di bulan kalian ini, yaitu bulan haram, dan di negeri kalian ini. Di mana negerinya ini? Di Mekah. Mekah kan tanah haram, tidak boleh berbuat dosa. Di tanah Mekah tidak boleh berbuat dosa, teteh. Langsung dibalas hari takene. Masih ingat kisah Nailah sama apa ya? Yang nauzubillah berzina di dekat Ka'bah, langsung jadi patung hari takene. Jadi bukan cuman maling kundang ya. Ini ada satu lagi apa, Nailah dan apa gitu. Itu Isaf ya. Nah, Nailah dan Isaf itu berzina di dekat Ka'bah, itu langsung menjadi patung. Nah, itu jadi patung langsung. Dan luar biasanya, saking jahiliyahnya, beberapa tahun kemudian patung itu malah disembah. Kan rada rieur ya. Itu tipu daya syaitan. Kemudian ketahuilah segala sesuatu dari perkara jahiliyah sudah dihapus di bawah kakiku. Dan jahiliyah yang pertama, kata Rasulullah, yang akan aku hapuskan adalah darah dari ini siapa? Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris. Kan biasanya mereka itu kalau misalnya teteh kabilah ini membunuh, balas dendam, ngebunuh. Akhirnya perang antar kabilah itu dihapuskan. Kalaupun ada yang meninggal berarti berlaku hukum kisos, bukan hukum dendam. Kemudian yang dihapuskan adalah riba. Riba dihapuskan, dan riba kali pertama yang aku hapuskan dari kita adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa Abbas Abdul Muthalib? Pamannya. Jadi pamannya dulu tuh, mohon maaf, pelaku riba atau rentenir dulu Abbas, tapi Allah hapuskan itu. Ketika di ujung-ujung Rasulullah mau wafat. Selama ini bagaimana kata ibu? Berarti perlahan-lahan syariat itu ditegakkan, enggak langsung saklek. Jadi yang pertama kali keimanan dulu, sudah terbeli mereka imannya kokoh, baru syariat satu per satu. Ini jadi hikmah buat kita. Kalau orang yang pertama kali baru hijrah, wah kita teh nggak boleh langsung saklek, pelan-pelan. Komo ke anak kita tuh, teh nah ayah anak saya mah belum otomatis sholatnya. Hese disuruh sholat. Berapa usianya ibu anaknya? 6 tahun. Ya pantas. Ya 6 tahun ibu. Belum waktunya untuk dipahamkan syariat. Harus diteladankan, atau lamun bahasa psikolog sekarang mah dipesonakan, dibibita. Jadi tidak boleh langsung saklek. Itu teh ke sama muslim, ke orang kafir juga sama. Tidak langsung harus istiqomah, itu memang berat, blek gitu. Jadi kita juga ke diri kita itu pelan-pelan prosesnya. Lanjut. Kemudian bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah perempuan. Kita dibela langsung ke Allah, ke Rasulullah. Karena kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan atau kehormatan mereka dengan kalimatullah. Perbuatan halal dan haram bisa dalam waktu berubah langsung akibat karena akad, karena ikatan, ucapan segitu itu ya. Jadi ditahan. Kemudian kewajiban mereka terhadap kalian adalah mereka tidak memberi kesempatan tinggal di tempatmu kepada seseorang yang tidak kalian suka. Jadi para ibu-ibu tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah kita kalau suami kita tidak suka. Maka kalau perempuan gimana? Kalau laki-laki gimana? Kumaha laki-laki ya. Tukang paket kumaha, simak kisah ini. Kata Rasulullah SAW ke Fatimah, kau ingin melihat wanita ahli surga?
Oh tentu saja Rasulullah. Saya lupa lagi namanya siapa, telepon tinu M resmiranya Marwah gitu, atau masih ingat gak Bu apa namanya, Mutiyah gitu apa ya. Nah itu Fatimah penasaran datang ke rumah tersebut, bawa Hasan teh lagi kecil Ibu, kecil. Kemudian diketuk pintunya, Assalamualaikum, kalau nggak salah Mutia kalau tidak salah ya. Fatimah kan tahu ya anaknya Rasulullah, boleh saya masuk? Kata wanita ini bagaimana? Tunggu ya, saya belum izin. Saya belum izin. Besok lagi kamu kesini. Gimana? Kan Fatimah, ya. Kodusnya kan perempuan. Kata mun kita merenya, alah nih ribet. Balik lagi Bu. Besoknya lagi ke sana lagi. Tapi bawa Hasan. Fatimah, kata suamiku, kau boleh masuk. Tapi hanya engkau, maaf. Ini Hasan anak saya dan masih kecil. Saya belum izin untuk anak ini, sana Ibu. La haula wala quwata illa billah. Oh ya udah, tuh besok lagi. Besok lagi datang izin, boleh katanya bawa Hasan masuk. Tidak diceritakan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa ini wanita ahli surga. Cuman dilihat di rumahnya tuh ada tiga benda ya. Tapi Ibu juga tahu kisah ini. Ada naon teh? Naon teh namanya teh? Bukan pecut ya. Rotan. Ada rotan, ada elat, satu lagi kalau tidak salah kipas ya. Untuk apa benda ini? Ini setiap hari disodorkan ke suaminya. Suamiku pilih mana, kalau misalnya tidak puas dengan pelayananku, ini rotannya untuk memukulnya. Kalau lap ini untuk menyeka keringatnya, karena suamiku pekerja keras. Ini maksudnya menenggelan batu merenya. Kemudian kipasnya biar namanya teh beliau tidak kegerahan. Apa yang dilakukan oleh suamimu? Apakah suami pernah memukulmu dengan rotan ini? Kata perempuan tadi, kami sehari-hari justru malah mesra. Setelah itu dia tertawa, tidak pernah memakai ini. Kami hanya bercanda dan maksudnya tuh ngobrol. Setiap hari dia selalu puas denganku. Ternyata itu yang menjadikannya menjadi perempuan ahli surga. Simple, tapi tidak semua orang bisa. Termasuk kita ya di akhir zaman ini. La haula wala quwata. Mendengar kisah ini, iya ya, ada gampang sekali masuk surga untuk perempuan teh. Tapi mending hese. La haula wala quwata. Pantesan memang berat ya menaklukkan ego kita di depan laki-laki teh, suami gitu. Nah, sama-sama belajar. Nah ini Ibu, ini Hasan nggak bisa masuk, dah belum izin, karena di sini ada haknya ternyata. Kemudian jika mereka berbuat demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tidak boleh nampar dari leher ke atas. Sedangkan kewajiban kalian terhadap mereka adalah memberi nafkah dan pakaian yang layak. Nah ini masih ada lagi. Dan sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Quran dan Sunnah. Kenapa berwasiat seperti ini? Karena tahu nanti di akhir zaman bakal sering guntreng, bakal sering berselisih pandangan. Maka aku tinggalkan dua hal yang tidak akan membuat kita tersesat tadi, yaitu Quran dan Sunnah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku, tidak pula ada umat baru setelah kalian. Ingatlah, nah ini wasiatnya tadi, wasiat baru tadi. Sembahlah hanya Rob kalian, sholatlah 5 waktu, berpuasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian dengan lapang dada,
berarti dengan tidak terpaksa ya. Berhajilah ke rumah Rob kalian dan patuhilah pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya kalian masuk surga Rob kalian. Dan kalian akan ditanyai tentangku. Maka apa yang akan kalian katakan? Kata Rasulullah, setiap beres itu teh, apakah aku sudah menyampaikan? Kata mereka, ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Pantesan teh di alam kubur nanti ada 4 pertanyaan. Di antaranya adalah man rabbuka. Kita tahu ya, man rabbuka, siapa Rob kalian. Kedua, adakah laki-laki, gitu ya, siapakah laki-laki yang memberikan kabar kepada kalian, petunjuk kalian? Nyata Nabi. Gitu kan, Nabi teh kemarin pemberi kabar. Maksudnya kayak gitu teh. Kemudian man kita buka, man Nabi yuka, sama tuh. Jadi 2 kali ditanya soal Nabi. Adakah seorang laki-laki yang mengabarkan tentang agama ini kepada kalian? Nah, kalau kita nggak tahu, karena ini Rasulullah sudah mengabarkan atau menyampaikan khutbah terakhirnya, inti dari agama ini. Kemudian ada lagi pidato tambahannya atau khutbah tambahannya. Di riwayat lain beliau berkata dalam pidatonya, ketahuilah, tidak seorang pun yang berbuat dosa melainkan pasti dosanya ditanggung dirinya sendiri. Ini jadi syifa buat kita, kata ibu. Namanya gimana? Teh, suami saya gini. Ini. Tenang, itu dosa itu masing-masing. Dosa itu masing-masing, kita tidak dibebani dengan dosa orang lain. Tidak ada yang masuk neraka gara-gara orang lain. Kumahanya abi jeung itu teu wau gitu. Tenang, dosa mah masing-masing. Jadi maka pentingnya fastabihul khairat. Ketahuilah, hendaknya seseorang tidak berbuat dosa terhadap anaknya dan tidak pula anak berbuat dosa terhadap orang tuanya. Jadi ada orang tua yang berbuat dosa, yaitu orang tua yang tidak menjaga amanahnya. Kita akan ditanya tentang pengasuhan kita ke anak kita. Dan yang ditanya teh ranking sabaraha anaknya, enggak ditanya itu teh. Yang ditanya apanya? Akidahnya. Ditanya bagaimana bentuk penanaman keimanan kita terhadap anak-anak kita. Jadi kalau bahasa Ustadz Adi Hidayat mah ya, jangan sampai pahala jariah itu hanya diambil oleh guru-gurunya. Al-Fatihah ku gurunya, Iqra ku gurunya, Iman ku gurunya. Orang tuanya cuman bayar doang, akhirnya nggak jadi pahala jariah untuk anaknya. Masih ingat kemarin di parenting kemarin ada 3 tipe orang tua. Orang tua bayar, orang tua yang sadar, satu lagi orang tua yang egois. Orang tua bayar dan orang tua yang sadar. Kalau saya salah 2. Yang bayarnya gitu, cuman bayar. Nah, kita harus jadi orang tua yang sadar tentang amanahnya. Kemudian ketahuilah pula bahwasanya setan telah putus asa dari disembah di negeri kita untuk selama-lamanya. Akan tetapi dia akan dipatuhi di dalam amal jelek yang kalian sepelekan. Maka ia pun puas dengan hal ini. Jadi maksudnya kayak gimana? Setan tuh nggak nyuri harta kita, Bu. Ayah, setan nyuri harta kita, tuyul namanya. Setan nggak nyuri harta, nggak ada setan kuntilanak di sana nyuri motor, nggak ada teh. Nyurinya apa? Nyurinya keimanan kita. Setan tidak langsung menyuruh kita syirik, ayo zina yuk. Setan memulai dari
perbuatan dosa kecil yang kita remehkan. Nah, dan kata Rasul apa? Maka ia pun puas dengan hal ini. Dan luar biasa, setan saja puas dengan hal-hal yang kecil. Maka jangan pernah menyepelekan amalan yang kecil. Menyingkirkan di jalan, ngelereskan sendal temennya, pirang sendal, itu amalan yang jelek yang disepelekan. Begitu. Nah, itu adalah khutbahnya Rasulullah. Lanjut, setelah itu Rasulullah kembali ke Madinah. Ada hal baru lagi, yaitu apa? Pengiriman delegasi dan pasukan khusus terakhir. Inilah pasukan khusus terakhir yang dikirim oleh Rasulullah. Tapi Rasulullahnya nggak ikut perang ya, nggak ikut perang. Namanya sariyah kalau tidak ikut perang. Kalau ikut perang Rasulullah namanya ghazwah. Kita ulangi, peperangan yang diikuti oleh Nabi namanya ghazwah. Peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi namanya sariyah. Pengiriman delegasi ini dipimpin oleh siapa? Oleh Zaid bin Harisah pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Usamah bin Zaid bin Harisah, anaknya siapa ini? Anaknya Zaid bin Harisah. Berapa usianya? 18 tahun. Usianya 18 tahun, Bu. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar ikutan. Semua orang protes. Kenapa sahabat-sahabat yang senior dipimpin malah oleh sahabat yang junior ini? Inilah Rasulullah mendidik para sahabat. Jangan menyepelekan. Oh, itu mah lebih muda, belum tentu bisa jadi pemimpin. Oh, geningan ngajar aja masih ngora kene. Jangan. Karena ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah ketika mendengar desas-desus ini, Rasulullah membela Usama bin Zaid. Aku mendengar kalian meragukan Usama bin Zaid, katanya. Ketahuilah, dia itu seperti ayahnya. Dia layaknya seperti ayahnya, Zaid bin Harisah. Saya nanya, kapan Zaid bin Harisah wafat? Lama itu 1 minggu, Senin, Selasa. Waktu kapan Zaid bin Harisah itu wafat? Kan syahid ya. Zaid bin Harisah ini syahid kapan? Tong wajib mah. Cung. Waktu apa? Momen apa? Teteh masih ingat 3 pemimpin yang disuruh ganti. Akhirnya di ujungnya ada Khalid bin Walid. Pertama kali Khalid bin Walid diangkat menjadi panglima dan punya gelar julukan Saifullah. Itu perang non? Bukan. Mama Uni apa? Acung kan tadi? Oh, juga teh. Acung, iya. Perang apa? Hening sekali ya. Perang apa? Masih ingat? Yang pemimpinnya adalah Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Ja'far kali itu kehilangan kedua tangannya, buntung langsung, digantikan oleh sayap oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang apa itu? Hai merasa kalau ujian ini perang apakah itu? Nih kayak nanti di pekan ukhuwah kayak gini ya. Perang apa itu? Perang Dino M. Hah? Mu'tah. Tuh, perang Mu'tah, bukan Mut'ah ya. Mu'tah, kalau Mut'ah nikah kontrak. Mu'tah, perang Mu'tah. Oh, ibu-ibu. Amin. Para sahabat mulai kasak-kusuk berbicara tentang panglima perang tersebut karena umurnya yang masih relatif muda. Umur 18 tahun di zaman Rasulullah sudah bisa mimpin pasukan. 18 tahun sekarang lagi ngapain?
Game online, good. Lagi nyari kerjaan, nyari lowongan kerja. Apalagi Bu? Lagi ngapain Bu? Nah ini ada yang salah ya. Kalau nyimak dulu waktu kuliah siroh itu tertampar-tampar. Ya kita teh paling mubazir teh waktu Bu. Yang paling buat kita mubazir teh waktu. Umur segini can bisa nanawan. Karena apa? Ada yang salah di sistem pendidikannya, di sistem pengasuhannya, di sistem di keluarganya ada yang salah. Dulu itu Ibu harusnya umur 12 tahun tuh idealnya dia sudah bisa proper untuk dirinya sendiri. Umur 15 sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya bertanggung jawab sendiri, bayar sekolahnya sendiri. Atau sekarang, oke kalau 15, sekarang kuliah bayar sendiri. Hah? Kuma? Nikah juga minta ya? Itu tuh salah kita sebagai orang tuanya. Gimana caranya, polanya, bukan berarti kita kejamnya, tapi bagaimana polanya supaya mereka itu bertanggung jawab tentang hidupnya sendiri. Karena umur 18 seseorang itu udah balik itu sudah settle dengan dirinya sendiri. Gimana caranya tuh kata Ibu? Mengajarkan kemandirian ke anak-anak. Itu yang harus kita pelajari teh. Bab parenting teh di sana bukan berarti kejam. Sekarang mah udah S1, bingung mau kerja, lanjut S2. Pas S2 mau kerja, perusahaan di mana-mana kalau baru mah tetap aja ngikutin gajinya baru, mau mungkin langsung ini. Banyak lebar-lebar S2 tapi gajinya cuma sekian. Jadi akhirnya aku mah akhirnya kata Najwa Shihab ini ya kemarin, pengangguran hanya menunda masa pengangguran. Ya gimana keluar SMA tuh anak-anak udah settle, udah kerja, bayar kuliahnya sendiri, udah berdikari sendiri, udah berdaya sendiri. Gimana tuh caranya? Liur nyari kerjaan. Berapapun gajinya tete Ibu, hargai itu. Kadang-kadang ya kita tuh tidak mau memulai dari langkah-langkah yang kecil, hoyong langsung yang langkah yang besar. Nggak ada. Sok diplanningkan dari sekarang anak-anak kita nanti kayak gimana, gitu ya. Makanya anak-anak saya nih ya, walaupun karena kecil gitunya Bu neor gitu, dikasih uang jajan, kalau kamu mau lebih kamu dagang. Kumacarana nggak tahu dagang. Itu teh salah satu mindset, nggak tahu dagang, berusaha nyari sendiri, akhirnya tentu jajan, tidak jajan tidak ada ini. Gitu tete Ibu. Jadi penanaman mindset kita. Anak saya yang paling besar udah dilepas, masa bodoh, sudah tidak tahu apapun. Ibu pengen ini nggak bisa, kamu udah harus cari sendiri. Mau kuliah biaya sendiri. Bukan berarti kejamnya. Tuh melatih mental. Kuliah sokwe biaya sendiri. Sokwe biaya sendiri, pengen beli itu beli aja sendiri. Gitu Teteh Ibu. Karena miris sekali lihat anak-anak yang sekarang. Teteh Ibu ya. Hadah walau wala bisawab. Cukup sekian, berarti nambah materi barunya. Setelah Haji Wada ada pasukan baru yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Pasukan siapa? Pasukan